Sepanjang hari hingga larut malam tiada berhenti. Tapi setiap saat bila kita sibuk, suaranya akan tak terdengar. Mungkin sekarang ini dia panggil engkau. Sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Kau milikku. Sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Engkau milikku. Bila hanya dengan pintas, engkau takkan tahu apalah artinya. Sisihkan sedikit waktu untuk dengar seruku. Engkau milikku. Engkau milikku. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang dengan penuh kerendahan hati, memanjatkan puji syukur, terima kasih. Oleh karena kami diberkati hingga saat ini. Mengawali hari yang baru, kami akan belajar firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami semua. Karena doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Pelajaran di hari ini ditulis oleh Molly Lezig dan judulnya adalah Mari Sebarkan Kabar Baik. Ayat tema, Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulaksanakan. Yesaya 42 ayatnya yang ke-16. Kita ikuti akan penjelasannya. Dalam pekerjaan saya untuk Christian Record Services, saya mengkoordinasikan pertemuan perkemahan untuk orang-orang buta dan mengunjungi orang buta di rumah mereka sendiri, membantu mereka menjalani perubahan pola hidup untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Alice ingin pergi ke pertemuan itu, tetapi dia menderita rheumatoid arthritis dan tidak bisa berjalan jauh. Ketika saya pergi mengunjungi Alice, hati saya hancur. Dia adalah wanita cantik yang berusia akhir 30-an yang terlahir buta. Meskipun dia telah dirawat oleh keluarganya sebagai orang yang cacat dan terbelakang, tapi dia sangat cerdas. Suara berbicaranya merdu dan terampil membaca Braille. Dia berjalan dengan kesakitan. Satu kakinya terkilir dan dia kelebihan berat badan. Hari demi hari dia duduk di kursinya mendengarkan kaset. Nah, saya berdoa memohon kebijaksanaan dan menyarankan agar dia mengubah pola makannya, menggunakan air mandi yang panas dan dingin untuk sirkulasi, serta menggunakan tangga untuk berolahraga. Semua perubahan ini akan membantu rasa sakitnya berkurang, dan kemudian dia bisa berjalan lebih banyak dan pergi berkemah bersama kami setelah 6 bulan. Dia berhenti minum soda dan makan gula. Dia mulai makan banyak sayuran dan buah-buahan, serta sereal gandum utuh dan roti. Setelah 4 bulan mengikuti program lengkap, rasa sakitnya itu hilang, dan dia bisa berjalan lebih jauh dari sebelumnya. Dia mulai menghadiri Braille Institute dan belajar berjalan dengan tongkat. Sekarang dia sangat aktif dan terlibat dalam kursus pelatihan. Belakangan dia menceritakan kepada saya alasan dia begitu rela melakukan perubahan pola hidup drastis, yakni karena dokternya baru saja memberitahu dia bahwa satu-satunya solusi atas rasa sakitnya adalah dengan mengamputasi kedua kakinya. Nah, sekarang dia memuji Tuhan atas keajaiban penyembuhan dari Tuhan. Bill menderita diabetes dan tidak terkendali. Kadar gula darahnya berada di antara 180 dan 300, dan sangat menyedihkan berada di dekatnya. Takut akan gagal ginjal, dia mulai datang ke kelompok dukungan mingguan kami. Hanya dalam 6 bulan, perubahan suasana hatinya, frustasi, kemarahan, dan serangan kecemasannya hilang, dan kadar gula darahnya adalah 100 atau kurang. Bill
dia menjalani kehidupan dan produktif sekarang, penuh dengan rasa syukur dan terbuka terhadap Injil. Hati saya terasa berat ketika memikirkan ribuan orang yang membutuhkan bantuan. Banyak orang buta adalah orang yang marah, frustasi, dan tidak menyenangkan hanya karena gula darah mereka itu tidak seimbang. Namun hal ini bisa dibalikan. Tuhan masih melakukan keajaiban dan kita harus menyebarkan akan kabar baik. Tuhan yang penuh mujizat, bekerjalah dalam hidup saya hari ini dan berikan saya keberanian untuk menyebar